warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nurutami, Prodi Perbankan Syariah, NIM 2021-0501-02003, mata kuliah Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Arab yang telah kami pelajari. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu al-kalimah. Apa itu al-kalimah? Al-kalimah adalah suatu lafaz yang memiliki arti atau makna tertentu. Al-kalimah terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda atau suatu kata yang tidak memiliki waktu. Ciri-ciri isim diantaranya yaitu yang pertama, bisa menerima tanwin. Contohnya, Muhammadun artinya Muhammad, madrasatun artinya sekolah. Kemudian ciri yang kedua, bisa menerima alif lam. Contohnya, an-nuru artinya cahaya, as-samai artinya langit. Kemudian ciri yang ketiga adalah bisa menerima huruf jar. Nah, huruf jar yang biasa kita jumpai diantaranya min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, ba artinya dengan, lam artinya bagi, dan kaf artinya seperti. Contohnya yaitu minas samai artinya dari langit. Kemudian ciri yang terakhir adalah bisa bersambung dengan isim lain membentuk kata majmuk. Contohnya nasrullah artinya pertolongan Allah. Nah, sedikit catatan. Tanwin dan alif lam merupakan tanda isim, tetapi keduanya tidak dapat berada pada satu isim secara bersamaan. Contohnya, nurun. Ketika dimasuki alif lam, akan menjadi an-nuru. Tanwinnya dihilangkan. Berdasarkan jenisnya, isim dibagi menjadi 2, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Isim muzakkar adalah suatu isim yang menunjukkan kepada jenis laki-laki. Contohnya, Ahmadu, Yusufu, atau kitabun artinya buku, dan kolamun artinya pulpen. Sedangkan yang dimaksud dengan isim muannas adalah suatu isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Ciri-ciri isim muannas yaitu yang pertama, memiliki ta marbutah. Contohnya madrasatun artinya sekolah. Kemudian yang kedua, memiliki ta maftuhah. Contohnya ukhtun artinya saudara perempuan. Nah, yang ketiga, memiliki alif maksurah. Contohnya sugro. Terus yang keempat, memiliki alif mamdudah. Contohnya hasna'u. Kemudian ciri yang kelima yaitu anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya ainun mata, yadun tangan. Ciri yang keenam, nama kota, negara, tempat, pulau, dan lain-lain. Contohnya Misru artinya Mesir. Dan ciri yang terakhir adalah huruf hijaiyah. Berdasarkan jumlahnya, isim terbagi menjadi 3, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan tunggal atau 1, dan berlaku untuk muzakkar maupun muannas. Contohnya, mukminun artinya seorang mukmin, kafirun artinya seorang kafir. Kemudian yang kedua, isim musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan ganda atau 2, baik itu kepada laki-laki muzakkar maupun kepada perempuan muannas. Contohnya mukminani, mukminaini artinya 2 orang mukmin, kafironi, kafiraini artinya 2 orang kafir. Yang ketiga, isim jamak. Isim jamak adalah suatu isim yang menunjukkan jumlah bilangan banyak atau lebih dari 2. Isim jamak terbagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah suatu jamak yang dibentuk dari isim mufradnya dan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis laki-laki. Contohnya, mu'minuna, mu'minina, artinya para laki-laki mukmin. Kemudian yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang dibentuk dari isim pada mufradnya yang dipakai untuk menunjukkan suatu jenis perempuan.
Contohnya, mu'minatun, artinya para perempuan mukmin. Kemudian yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir adalah suatu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dan memecah katanya sehingga mempunyai makna banyak. Contohnya dari rasulun menjadi rusulun, dari kitabun menjadi kutubun. Isim dari segi umum dan khususnya dibagi menjadi dua, yaitu isim ma'rifah atau kata khusus dan isim nakirah atau kata umum. Isim ma'rifah adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan, sedangkan isim nakirah adalah kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan. Isim-isim ma'rifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, isim yang beralif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang dilakati oleh alif lam merupakan isim ma'rifah. Contohnya, al-qalamu, ar-rajulu. Yang kedua yaitu isim dhamir. Isim dhamir atau kata ganti orang adalah isim ma'rifah yang menunjukkan mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Ada 14 dhamir, diantaranya yaitu huwa, dia laki-laki, huma, mereka dua laki-laki, hum, mereka lebih dari dua laki-laki, iya, dia perempuan, huma, mereka dua perempuan, hunna, mereka lebih dari dua perempuan. Anta, kamu laki-laki, antuma, kalian dua laki-laki, antum, kalian lebih dari dua laki-laki. Anti, kamu perempuan, antuma, kalian berdua perempuan, antuna, kalian lebih dari dua perempuan. Anna, saya, dan nahnu, kami atau kita. Nah, di antara dhamir tersebut, yang termasuk dalam kata ganti orang pertama yaitu atau mutakalim yaitu anna dan nahnu. Kemudian yang termasuk dalam kata ganti orang kedua atau mukhatab adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan yang termasuk kata ganti orang ketiga atau ghaib yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, dan hunna. Yang ketiga yaitu isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang kita kenal dalam bahasa Indonesia seperti ini dan itu. Kata tunjuk ini untuk mudzakkar yaitu hadza, hadzani, haula'i. Kata tunjuk ini untuk muannas yaitu hadhihi, hatani, haula'i. Kemudian kata tunjuk itu untuk mudzakkar yaitu zalika, zanika, ulaika. Kemudian kata tunjuk itu untuk muannas adalah tilka, tanika, dan ulaika. Yang keempat yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul dikelompokkan menjadi dua yaitu isim mausul umum dan isim mausul khusus. Isim mausul umum yaitu man, siapa, untuk lil akil. Kemudian ma, apa, untuk lil ghairil akil. Nah, kemudian isim mausul yang khusus itu ada 6. Allazi, alladzani, alladzina, allati, allatani, dan allati. Yang terakhir yaitu isim alam. Yang termasuk dalam isim alam itu seperti nama orang. Contohnya Ahmadu. Kemudian nama tempat. Nah, nama tempat ini seperti nama kota, nama gunung, nama benua, nama pulau, dan nama-nama tempat lainnya. Selanjutnya yaitu fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Berdasarkan waktu terjadinya fi'il dapat dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi adalah suatu jenis kata kerja yang menunjukkan suatu jenis pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Berikut contoh 14 dhamir yang diambil dari kata kataba. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabta, hunna katabna, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna, anna katabtu, nahnu katabna.
Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah suatu jenis kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Berikut adalah contoh dari fi'il mudhari. Huwa yaqra'u, huma yaqra'ani, hum yaqra'una, hiya taqra'u, huma taqra'ani, hunna yaqra'na, anta taqra'u, antuma taqra'ani, antum taqra'una, anti taqra'ina, antuma taqra'ani, antunna taqra'na, anna aqra'u, nahnu naqra'u. Yang terakhir yaitu fi'il amar adalah suatu kata perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, anta ikro, antuma ikro'ah, antum ikro'u, anti ikro'i, antuma ikro'ah, antunna ikro'na. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.